Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Poppy Wulandari dari kelas BPIA 2019 yang insya Allah akan menjadi calon konselor muda, soleha, sukses, berkualitas yang insya Allah akan menyelesaikan masalah klien secara tuntas. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan beberapa poin penting tentang kepribadian seorang konselor yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Penasaran kan? Yuk simak! Teman-teman, ada beberapa kepribadian seorang konselor yang telah dibahas di dalam Al-Quran. Nah, di sini saya mengambil Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad berlakulah lemah lembut terhadap mereka. Jikalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka pastilah mereka akan menjauh di sekitarmu. Maafkan dan mohonlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Sehingga jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman, kita sudah melihat dan mendengarkan bagaimana arti dari Quran surah Al-Imran ayat 159 tadi. Jadi, kepribadian seorang konselor dapat kita simpulkan sebagai berikut ini. Yang pertama, lemah lembut. Sebagaimana seorang konselor harus memiliki sifat lemah lembut. Untuk apa? Ya untuk membuat si klien kita nyaman dengan jalan konselingnya. Kedua, seorang konselor tidak boleh memiliki sikap keras, apalagi itu kekerasan fisik, karena bisa melukai si klien. Dan jikalau si klien terluka, berarti kita bukan menyelesaikan masalah mereka, malah menambah masalah bagi mereka. Ketiga, seorang konselor tidak boleh memiliki sifat berkeras hati. Artinya, seorang konselor harus bisa melapangkan dada menerima nasihat dari yang lebih tua dari kita, yang lebih berpengalaman dari kita, dan harus bisa menerima saran atau masukan yang telah orang berikan kepada kita. Karena itu akan menjadikan pelajaran kita untuk bisa menjadi konselor yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat, itu seorang konselor harus memiliki sifat pemaaf, yaitu memaafkan, karena akan banyak terjadi konflik perjalanan yang akan dilalui oleh seorang konselor. Baik itu ada yang mengenakan kita, ada yang membahagiakan kita, tapi juga ada yang seperti menyakiti atau tersinggung hati kita. Maka dari itu kita harus bisa memaafkan orang-orang, apalagi itu klien kita yang berbuat salah atau sengaja ada ceritanya yang menyinggung hati kita, maka kita harus bisa memaafkannya agar konseling kita berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima, seorang konselor harus meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Karena saat berjalannya proses konseling kita tidak tahu apa ada kesalahan, apa ada sesuatu yang
itu malah menjadi dosa untuk kita. Maka dari itu kita harus bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan bahwa kita adalah seorang konselor yang beriman dan bertakwa. Yang keenam, seorang konselor harus bisa bermusyawarah. Kenapa bermusyawarah? Karena saat berjalannya proses konseling, si klien dan konselor akan menemukan kesepakatan dalam akhir dari konseling. Karena dari itu, seorang konselor tidak boleh mengambil sepihak dari proses konseling yang sedang berjalan. Nah, teman-teman, ini yang terakhir, yang jikalau saat proses konseling kita sudah melakukan musyawarah, minta maaf, mohon ampun, dan segalanya, maka yang terakhir kuncinya adalah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap proses dan perjalanan konseling kita, akhirnya kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari setiap perjalanan konseling itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah tadi 7 poin kepribadian seorang konselor yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Saya, Poppy Wulandari, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.